Aca ada? Ada Ibu ya. Kalau Arif, Ibu akan berbicara sedikit dulu mengenai kesuksesan ya. Menurut kalian apa sih itu kesuksesan? Apa itu sukses menurut kalian? Tercapainya apa yang kita citakan. Tercapainya apa yang kita citakan ya. Langkah apa yang harus kita gapai atau yang kita lakukan untuk mencapai sebuah kesuksesan? Proses, dan juga harus berdoa. Berikutnya, Ibu akan tanyakan dulu mengenai materi minggu lalu. Kita membahas tentang apa? Pelaporan dari aktivitas kecil tentang pembentukan kecil, penggunaan kecil, dan pengisian kembali kecil. Minggu lalu, benar sekali ya, kita membahas mengenai aktivitas kecil. Ada 3 aktivitas ya dalam pesan itu, ada aktivitas pembentukan, penggunaan, dan pengisian kembali ya. Nah, yang Ibu tanyakan lagi coba, dalam aktivitas pembentukan kas kecil, bagaimana jurnalnya? Sehingga? Ya, silakan Putri. Mendebit akun kas kecil dan mengkredit akun kas. Ya, mendebit akun kas kecil dan mengkredit akun kas. Itu untuk pembentukan. Kalau untuk penggunaan kas kecil, ya silakan Nadia. Jika menggunakan metode invest, tidak dilakukan penjurnalan, dan jika menggunakan metode fluktuasi, maka mendebit akun beban dan mengkredit akun kas kecil. Ya, benar sekali ya. Jika menggunakan metode invest, maka sudah dilakukan penjurnalan. Dan jika menggunakan metode fluktuasi, maka harus dilakukan penjurnalan dengan mendebit akun beban dan mengkredit kas kecil ya. Gitu. Satu lagi, ketika pengisian kembali kas kecil bagaimana jurnalnya? Ya, silakan Ila. Jika menggunakan metode invest, maka mendebit akun macam-macam beban dan mengkredit akun kas. Sedangkan jika menggunakan metode fluktuasi, maka mendebit akun kas kecil dan mengkredit akun kas. Ya, benar. Ada kaitannya tidak materi minggu lalu dengan materi yang akan kita bahas hari ini? Ada ya. Minggu lalu yang kita bahas itu adalah aktivitas kas kecil, pembentukan, penggunaan dan pengisian kembali. Sedangkan yang akan kita bahas sekarang adalah pelaporan aktivitas kas kecil dalam bentuk jurnal, baik menggunakan metode impress atau menggunakan metode fluktuasi ya. Jadi nanti kalian akan menjurnal secara utuh ya, mulai dari pembentukan, pengeluaran sampai dengan pengisian kembali. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini ya. Kalau poin 1 sampai poin 3 sudah dicapai pada minggu lalu ya. Nah, kalau poin sekarang kita akan mencapai tujuan pembelajaran poin 4 dan poin 5, yaitu membandingkan pelaporan aktivitas kas kecil dalam bentuk jurnal dengan metode impress dan metode fluktuasi dengan benar ya. Dan yang berikutnya, membuat laporan aktivitas kas kecil dalam bentuk jurnal dengan metode impress dan metode fluktuasi dengan benar ya. Langsung saja ya ke materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, yaitu pelaporan aktivitas kas kecil dalam bentuk jurnal ya. Di sini ada, silakan yang mau membaca, silakan. Ada? Ya, silakan Iwa. Pelaporan aktivitas kas kecil dalam bentuk jurnal. Menurut Erhas, dalam buku akuntansi berdasarkan prinsip akuntansi Indonesia tahun 2016, antara metode invest dan metode fluktuasi memiliki perbedaan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pada metode invest, pengeluaran yang dilakukan oleh kasir kas kecil tidak dibuatkan jurnal. Sementara metode fluktuasi, pengeluaran yang dilakukan oleh kasir kas kecil dibuatkan jurnal pencatatannya. Yang kedua, pada metode invest, pengisian kembali kas kecil adalah sebesar pengeluaran dana yang telah dilakukan. Sementara metode fluktuasi, pengisian kembali kas kecil tidak hanya sebesar pengeluaran dana yang telah dilakukan. Jumlahnya dapat lebih atau kurang dari total pengeluaran dana. Dan yang ketiga, pada metode invest, saldo kas kecil sama seperti semula. Sementara pada metode fluktuasi, saldo kas kecilnya berubah-ubah atau berfluktuasi. Ya, terima kasih sudah menjelaskan materi yang kita bahas kali ini ya. Ya, di sini menurut Erhans itu ada perbedaan antara metode invest dan juga dengan metode fluktuasi. Yang pertama, ketika metode invest digunakan, pengeluaran yang dilakukan kas kecil tidak dibuatkan
jurnal periode 30 April 2020. Tanggal 1 April 2020 dilakukan pembentukan kas kecil dengan mendebit kas kecil senilai 5 juta rupiah dan mengkredit kas senilai 5 juta rupiah. Dalam metode impres ini tidak dilakukan penjurnalan. Pada 30 April 2020, PT Jaya Abadi melakukan pengisian kembali dengan mendebit macam-macam beban, diantaranya perlengkapan senilai Rp1.750.000, biaya angkut Rp150.000, biaya pengiriman sebesar Rp300.000, biaya bahan bakar Rp1 juta, dan perlengkapan senilai Rp650.000, dan mengkredit akun kas sesuai jumlah beban secara keseluruhan sebesar Rp3.850.000. Untuk selanjutnya, pembuatan laporan aktivitas kas kecil PT Jaya Abadi dalam bentuk jurnal menggunakan metode fluktuasi. PT Jaya Abadi, jurnal periode 30 April 2020. Pada tanggal 1 April 2020, PT Jaya Abadi melakukan pembentukan kas kecil dengan jumlah 5 juta disimpan di kolom debit dan kas di kolom kredit. Pada tanggal 4 April 2020, PT Jaya Abadi melakukan penggunaan kas kecil untuk perlengkapan sebesar Rp1.750.000 disimpan di kolom debit dan kas kecil Rp1.750.000 di kolom kredit. Dan pada tanggal 11 April 2020, biaya angkut sebesar Rp150.000 di kolom debit dan kas kecil Rp150.000 di kolom kredit. Pada tanggal 21 April 2020, pada tanggal 14 April 2020, biaya pengiriman sebesar Rp300.000 di kolom debit dan kas kecil Rp300.000 di kolom kredit. Pada tanggal 21 April 2020, biaya bahan bakar sebesar Rp1 juta di kolom debit dan kas kecil di kolom kredit Rp1 juta. Pada tanggal 24 April 2020, perlengkapan sebesar Rp600.000 di kolom debit dan kas kecil Rp650.000 di kolom kredit. Dan pada tanggal 28 April 2020, PT Jaya Abadi melakukan pengisian kembali kas kecil sebesar Rp3 juta di kolom debit dan kas di kolom kredit sebesar Rp3 juta. Seperti lihat tadi tambah 1 kas kecil 5 juta, debit dan kasnya di kredit 5 juta. Untuk pengeluaran tidak dilakukan penjurnalan. Berikutnya yang terakhir tambah 30, macam-macam biaya, ada perlengkapan, ada biaya angkut, biaya pengiriman, biaya bahan bakar dan juga perlengkapan ya. Dan yang berikutnya adalah kas sejumlah dengan pengeluaran ya. Nah, terakhir itu ini untuk metode fluktuasi. Kalau ini tiga-tiga di jurnalnya tadi pembentukan, penggunaan sama pengisian kembali. Yang pertama kas kecilnya debit 5 juta, kasnya kredit 5 juta. Keduanya ada perlengkapan debit, lalu kas kecil kredit. Berikutnya biaya angkut debit, kas kecil kredit, lalu biaya pengiriman debit, kas kecil kredit, biaya bahan bakar debit, biaya kas kecil kredit, lalu perlengkapan debit, kas kecilnya kredit. Dan terakhir ini untuk pengisian kembali kas kecil debit dan kas kecil. Kenapa 3 juta tadi? Pengisian kembalinya sudah ditentukan di dalam soal bahwa untuk sudah fluktuasi pengisiannya adalah sebesar 3 juta rupiah. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Tidak ada, silakan kembali ke tempat duduk semula ya. Ya, Ibu akan bagikan soalnya, silakan nanti kerjakan ya sesuai dengan pengalaman kalian. Ibu mulai dari sini saja. Silakan dengan kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Coba ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kali ini itu membahas tentang apa? Silakan Putri ya. Kesimpulannya yaitu mengenai pelaporan aktivitas kas kecil dalam bentuk jurnal dengan menggunakan metode impres dan menggunakan metode fluktuasi. Jika menggunakan metode impres, maka yang dilakukan penjurnalan hanyalah pembentukan dan juga pengisian kembali. Sedangkan jika menggunakan metode fluktuasi, maka dilakukan penjurnalan mulai dari pembentukan
membahas tentang buku kelas kecil ya. Silakan nanti di rumah dipelajari juga ataupun bisa cari bahan-bahan di internet juga ya. Ada pertanyaan dulu sebelum ibu tutup? Kalau tidak ada, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Juga terima kasih untuk keaktifan kalian dan mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya akan semakin meningkat lagi ya. Sebelumnya silakan KM pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa dan masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, ibu akhiri saja